Nah, jadi tepatnya di sebelah sana sahabat, tempat yang katanya disebut sejarah lah ya, karena di sebelah sananya ada pabrik Sukajaya, yaitu pabrik penggilingan padi. Nanti saya akan memperlihatkan di sebelah sana. Oke, kita langsung aja ke lokasinya. Jadi kalau Bapak Asimnya udah ada di sana sahabat, sudah duluan. Jadi saya akan nyusul sama Pak Asim ke sana, ke tempatnya Pak Asim. Nah, jadi saya harus melewati jalan sini sahabat, karena pengen tahu juga sambil explore ke sebelah sana. Konon katanya ada cerita-cerita sejarah zaman dulu. Jadi ada satu tanggul yang sebelah sana itu tuh setiap musim banjir itu nggak pernah kuat, walaupun sudah dibangun beton berlapis-lapis tetap tidak kuat. Jadi ujung-ujungnya jebol lagi. Ya, jadi saya mau mengeksplor ke sana sambil cari tahu, ada cerita mistisnya juga sahabat sebelah sana. Saya penasaran nih. Nanti saya bakal tanya-tanya sama Pak Asimnya. Pak Asim, jadi benar di sini ada cerita sejarah, konon katanya tanggulnya selalu jebol. Benar Pak Asim? Benar. Itu sejarahnya gimana Pak Asim ya? Sejarah ini Pak Asim tahu nggak? waktu dulu bawa ke bapak saya ke sini. Oh, waktu umur berapa tuh Pak Asimnya? Sekitar umur 8 tahunan. Ikut. Ini pabrik ini. Pabrik Sukajaya. Sukajaya yang punyanya orang luar. Oh, orang luar. Ya. Jadi begini. Di sini banyak orang yang mati. Banyak orang yang mati deh. Itu namanya orang-orang jahat, Pak. Jadi dibunuh. Tinggalin, kadang-kadang golepak di bendungan. Ini bendungan namanya. Oh, ini bendungan. Sebelah mana Pak Asim? Sini tuh, di sini sama sini bendungan tuh. Zaman dulunya. Zaman dulu nggak bisa biar ditambak biar gimana nggak bisa diumpak. Oh, jadi banjir maksud Pak semua. Asim gini sahabat. Jadi untuk pabrik Sukajayanya nih sebelah sini tuh Ya, terlihat ada pabrik, tapi ini udah lama nggak dipergunakan ya. Jadi banjir semua. Mungkin mau beralih ke orang lain, mungkin entah jadi perusahaan apa, saya belum tahu. Nih, ini pembunuhan zaman dulu Gorek Merah. Jadi mayatnya dibuangin di sini. Bawa ke sini. Dulu mah zaman bukan ini bukannya busar. Ini ceritanya waktu zaman presiden siapa? Soeharto. Oh, zaman presiden Soeharto. Tahun 60-an ya. Bawa ke sini. Udah sini udah lama-lama banyak tembakin semua. Ada yang ke bawah ke air kabur. Ada yang ke bendungan masuk bisa. Dulunya. Jadi itu waktu Pak Asim umur 8 tahun saya ikut sama bapak saya. Dibawa ke sini, jadi tahu sih tempat di sini Pak Asim ya. Tahun 60-an di sini nih ketakutannya. Iya. Jadi di sini bukannya zaman siapa-siapa. Zaman orang-orang jahat yang dimatiinnya. Nah, sahabat saya itu nggak diajak sama Pak Asim. Ya. Saya pengen tahu, kata Pak Asim di sini ada sejarah kelam zaman dulunya. Ya. Yaitu ada mayat-mayat yang dibuang yang mati zaman Soeharto. Jadi lah. Dibuangnya ke sini sahabat. Nah, nanti saya bakal memperjelas lagi di sana. Saya pengen tahu ke lokasinya sebelah sana yuk. Lihat dulu ya. Seperti apa sih lokasinya? Bendungan, ada ini kolam-kolamnya. Jadi sahabat, saya pernah baca artikelnya waktu kemarin saya pernah baca. Jadi di sini itu dulunya itu ada penjaraan ya. Ada pabrik Sukajaya tuh. Jadi saya dulu juga pernah ke sini sahabat nih untuk ekspor ini. Iya, zaman Belanda Pak Sim ya? Belanda benar. Mana lokasinya Pak Sim nih yang
bendungan yang jero ini. Oh, ini bendungan dulunya. Bendungan. Yang jero tuh ada 3, 1, 2, 3. Iya, iya. Yang jero semuanya. Oh, ini. Awas Pasim, aduh. Waktu Sahabat, jadi saya mau naik dulu ke sini nih. Biar lebih jelas lagi naik. ini bendungan. Nah, ini nih cerita mistisnya tuh. Ya, bendungan waktu dulu. Ya gimana tuh? Zaman apa namanya? Bukan PKS atau apa? Yang tadi Welak merah. golak merah di sini jeburinan nih. Oh, dibuangannya di sini. Kedua, ketiga. Yang paling ada yang ke laut. Berarti ini dibuatnya tahun berapa Pasim ini? Ini dibuatnya tahun 50-an. Udah ada ini? Biar banjir aja. Nggak bisa timbul-timbul. Tapi Angger tetap banjir, Pak. Nggak bisa di ini. Berarti ini dari zaman dulu itu. Zaman dulu. Nah, sebelah sananya udah mau apa? Ya mau lungkad. Mau gubrak ya. Kalau banjir masuk air teh ke sini. Iya, ditahan sama yang kedua ya. Anak-anak ini Angger aja tuh ya pada retak. Nggak bisa dibangun lagi. Itu sebelah sana udah ditahan lagi, tembok lagi tuh yang tinggi banget. Lagi nih, tembok jadi lagi. ada 3 lapis ya. Iya 3 lapis. Ini yang paling jero, bendungan. Ini ya. Iya. Waduh. Kalau ke sana-sana sedikit-sedikit, tapi Angger aja tetap penasi lagi. Ya, orang Belanda punya uang, banyak uang ya. Iya. Gimana punya uang banyak. Ya beginilah. Jadi tanggul ini sering jebol setiap Jebol, ya benar. airnya meluap, sahabat. Akhirnya Jadi meluap. tanggul ini sudah dibikin, sering banget dibikin kayak beton-beton kayak gini, ya, tapi dicor. tetap aja jebol. jebol. Jadi Bawahnya katanya dulunya itu bendungan. Ya bendungan paling jero di sini mah. Paling dalamnya Pasim ya. Ya, Pasim berani nggak ke sana? nggak berani. Nggak berani, Pasim tunggu aja di sini ya. Ngendek-dek sama. Sebentar di sini ya. Ya. Oke sahabat, saya mau berkeliling ke sana. Pelan-pelan aja. Saya berkeliling ke sana dulu, mau explore sebelah sana seperti apa keadaannya. Jadi zaman dulu memang ini adalah bendungan, sahabat. Dan saya banyak baca artikelnya juga di sini. Katanya zaman dulunya itu ada lubang atau lubang besar lah. Ini kan pabrik nih, sahabat. Jadi di pabrik sini tuh ngebuang sekam. Buang sekamnya itu ke lubang itu. Makanya si lubang itu sampai sekarang katanya masih ada. Makanya walaupun segimananya di ini apa ditambah kayak gini, dibendung kayak gini, tetap jebol lagi, sahabat. Ya itu menurut informasi yang saya baca di artikel ya. Dan untuk mistisnya juga berbeda lagi, sahabat. Entah. Ini yang paling parah nih, sahabatnya. Nah ini bekas-bekasnya yang udah dipasang nih di sini, tapi tetap jebol, sahabat. Ini kan belum lama ini banjir, sahabat, tuh lihat tuh, belum lama ini banjir tuh. Ini udah pada retak-retak tuh. Jadi banyak banget yang bilang kalau ini tuh nggak bakal kuat, walaupun duit miliaran untuk membangun tembok ini, tetap ujung-ujungnya jebol. Itu kata warga-warga di sini. Dia bilang seperti itu. Yang tahu, pokoknya yang tahu atau yang sesepuh pasti tahulah sejarah di sini ya. Entah gimana gitu, saya juga kurang paham. Tapi seperti itu ceritanya, sahabat. Tapi biasanya ya, ini kan belokan ya, belokan tajam gitu kan. Untuk lihat di airnya tuh, ini kan belokannya tajam tuh, ekstrim banget untuk beloknya. Air kan biasanya nih ya, kalau lagi meluap dia kan bakal menghantam ke sebelah sini. Soalnya dari belokannya terlalu curam tuh, lihat kalau secara logika gitu kan. Bayangin aja, air dari sana kencang kan ke sini,
deras gitu, airnya meluap, otomatis dia akan menghantam yang sebelah sini kan, sebelum ke sini, kecuali yang lurus ya, seperti itu. Itu menurut saya sih ya, saya nggak tahu juga kalau di dunia mistis atau sejarah itu dulunya sahabat. Tapi yang dibahas kan bukan hantaman ininya ya, tapi di ini bendungan yang dibangun ini, penahan ini selalu jebol karena emang dulunya ada lubang di sini sahabat gitu, lubang pembuangan sekam. Oke, mungkin ya sebelah sana ada pabrik. Ini ada pabrik zaman Belanda, zaman kolonial Belanda, dibangun pabrik Sukajaya. Nah, menarik sahabat. Jadi saya juga baca artikel lagi ini tentang kejadian yang sahabat, jadi yang saya bikin merindingnya itu loh. Jadi di sini tuh ada sebuah penjaraan, dan masyarakat juga tahu di sini ada penjaraan. Jadi setiap harinya orang yang, maksudnya orang-orang yang tugasnya di penjara itu, dia setiap hari bawa orang banyak gitu, bawa orang banyak yang dimasukin ke penjara, entah itu dari Golek Merah atau PKI, saya kurang paham. Tapi orang di penjara itu tidak pernah penuh sahabat. Jadi penjaranya itu selalu orang-orangnya berbeda-beda. Jadi masyarakat itu selalu bertanya-tanya gitu, kok bisa setiap hari bawa orang tapi nggak penuh-penuh. Penjaranya kan kelihatan ya ukurannya segitu, tapi nggak pernah penuh. Dan ternyata sahabat, setelah diselidiki masyarakat, ternyata setiap malam itu kan paginya datang, malamnya dia langsung eksekusi. Dan tidak dibunuh sahabat, dia itu dibandulin kakinya sama barang-barang yang berat, besi berat, bekas-bekas rel, bekas-bekas lori itu kan berat-berat, barang-barangnya itu dibandulin itu kakinya dan dibuang ke sini sahabat nih. Jadi entah berapa besi rel yang dibuang ke situ sama mayat-mayat, seperti itu sahabatnya. Merinding sumpah. Ini Pasim kemana ya? Lah, kau ngilang ya Pasimnya? Wah, ditinggalin nih. Mana jauh lagi nih Pasim. Pergi kemana dia? Ternyata seperti itu sahabat. Saya baru tahu sih. Pasim, Ya, tadi habis kemana saya nyariin tadi? gatal-gatal banyak semut. Oh, saya kaget tinggalin sendiri. Ya, tinggalin ya. Iya. Karena banyak semut, udah saya ke sini aja. Kalau Pasim dulu waktu jebol pernah di sini, pernah tahu? Tahu. Gede Pasim ini jebolnya. Gede. Sebelah mana Pasim? Sebelah sana yang Oh, yang tadi? Ya, yang tadi Itu. yang tunjukin. Jadi airnya di situ. Ada situ itu bendungan jero sekali. Tuh jero sekali. Dalam sekali berarti ya. Jadi ada yang orang banyak yang bawa tanah merah, berapa truk nggak bisa. Oh, ditumpuk ke Ya, sini ke tumpukinya, yang aruhin. banjir ini, iya. Kalau Diarum. banjir lagi, aduh. Jadi memang Jadi begini, kayak orang yang punya ini zaman Belanda, udah biarin aja, mendingan saya bendung aja sini katanya. oh daripada mengaruk Ya, daripada tanggulnya. mengaruk. Jadi dibikin tembok peninggi ini. Ya. Oke. Tetap masuk. Oke. Yang punya itu kan orang Belanda, Iya. keder. Iya. Biar banyak uang gimana cara kebuang. Iya, jadi mereka bikin tembok sekeliling sepanjang ini Iya, sahabat, iya, sahabat benar. tuh. Sampai di ujung sana, nyampe ke ujung yang paling sebelah sana tuh. Tapi tetap banjir masuk ke dalam. Soalnya dari bawah ya Pasim ya. Airnya dari bawah sih. Iya, ya oke yuk Pasim ya, udah sore ya. Kita pulang. Oke sahabat, thank you banget buat kalian yang selalu nonton Belusukan TV, channel Belusukan TV. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.